Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Yostia from class Management 22A. I want to explain Management Business Digital. Bisnis digital komponen infrastruktur. Dari hasil pembelajaran di sini menjelaskan berbagai teknologi digital yang digunakan untuk membangun infrastruktur dalam suatu organisasi. Hasil pembelajaran ini berbagai teknologi digital yang digunakan untuk membangun infrastruktur bisnis digital dalam sebuah organisasi dan dengan kemitraannya, dengan meninjau tindakan manajemen yang diperlukan untuk menjaga kualitas layanan bagi pengguna platform. Komponen infrastruktur bisnis digital. Menurut Kampas tahun 2000 menjelaskan berbagai model infrastruktur dengan 5 tingkat alternatifnya dari apa yang telah disebutkan sebagai rantai fungsi sistem informasi. Yang pertama yaitu penyimpanan atau fisik, komponen perangkat keras, memori, dan disk. Yang kedua yaitu pemrosesan, perhitungan dan logika yang disediakan oleh prosesor. Dan yang ketiga yaitu infrastruktur. Infrastruktur ini merujuk pada antarmuka manusia dan eksternal, dan juga jaringan yang disebut dengan ekstrastruktur. Dan yang keempat yaitu aplikasi atau konten. Ini adalah data yang diproses oleh aplikasi menjadi informasi. Dan yang kelima yaitu kecerdasan. Kecerdasan ini merupakan logika berbasis komputer tambahan yang mengubah informasi menjadi pengetahuan. Masing-masing dari elemen infrastruktur ini menghadirkan dalam permasalahan manajemen yang berbeda-beda yang akan saya bahas secara terpisah. Yang pertama yaitu lapisan aplikasi layanan bisnis digital, seperti contohnya yaitu CRM. Dan yang kedua yaitu manajemen rantai pasokan. Dan yang ketiga yaitu penambangan data. Dan yang keempat yaitu sistem manajemen konten. Dan yang kedua yaitu lapisan perangkat lunak sistem. Dan berbagai contohnya seperti perangkat lunak dan standar perambanan web dan server. Ada juga perangkat lunak, jaringan, dan sistem manajemen basis data. Dan yang ketiga, ada lapisan yang ketiga yaitu lapisan transportasi atau jaringan. Standar contohnya yaitu standar jaringan fisik dan transportasi atau TCP atau IP. Dan yang lapisan keempat yaitu penyimpanan. Yang keempat yaitu lapisan fisik, penyimpanan magnetik permanen di server web atau cadangan optik, atau penyimpanan sementara di memori atau RAM. Dan lapisan kelima yaitu lapisan konten dan data. Konten web untuk situs internet atau extranet dan internet, data pelanggan, data transaksi, dan ada juga data aliran. Pengenalan singkat tentang teknologi digital. Yang pertama yaitu client server. Arsitektur client server terdiri dari komputer client seperti PC yang terbagi dari sumber daya seperti basis data yang disimpan pada komputer yang lebih canggih. Dan yang kedua yaitu penyedia layanan internet atau ISP. Penyedia yang menyediakan koneksi bagi pengguna rumahan atau bisnis untuk mengakses internet. Mereka juga dapat menghosting aplikasi berbasis web. Dan yang ketiga yaitu tulang punggung. Tautan komunikasi berkecepatan tinggi yang digunakan untuk memungkinkan koneksi atau komunikasi internet lintas negara maupun internasional. Dan di sini ada berbagai struktur dari
Berbagai macam masalah manajemen dalam menciptakan layanan bisnis digital baru yang berhadapan dengan pelanggan dengan berbagai pemilihan nama domain. Yang pertama yaitu .com, mewakili perusahaan internasional atau Amerika seperti www.amazon.com. Dan yang kedua yaitu org, digunakan oleh perusahaan nirlaba misalnya www.grandpace.org. Dan yang ketiga yaitu Mobi, diperkenalkan untuk situs yang dikonfigurasi untuk telepon dan yang telepon seluler. Dan yang keempat yaitu Net, adalah penyedia jaringan seperti www.demonet. Dan yang kelima yaitu Edu. Edu ini adalah lembaga akademis di Amerika Serikat. Ada juga domain tingkat atas kode negara CCTLD tertentu. Dan yang keenam yaitu COUK, mewakili perusahaan yang berpusat di Inggris seperti Guardian COUK. Dan yang ketujuh yaitu EAU CADEDIES FRITNL dan lain sebagainya. Ini mewakili negara lain seperti Sintaksis COUK merupakan anomali. Dan yang kedelapan yaitu SCUK adalah universitas yang berkedudukan di Inggris atau lembaga pendidik tinggi lainnya, misalnya www.cranfield ACUK. Dan yang ke-9 yaitu ORG UK, ditunjukkan untuk organisasi nirlaba yang berfokus pada satu negara, misalnya www.mencap.org UK. Selanjutnya kita akan membahas tentang 3 keuntungan dan 3 kerugian pada perangkat lunak sumber terbuka. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang keuntungannya. Yang pertama yaitu benar-benar gratis dan untuk dibeli. Biaya migrasi dari sistem yang ada mungkin tinggi dan akan mencakup biaya gangguan dan pelatihan staf. Dan yang kedua, ada juga biaya perawatan yang lebih rendah karena peningkatannya gratis. Dengan argumen tandingannya yaitu tidak ada argumen kontrak yang spesifik untuk hal ini. Namun lihat kerugiannya di bawah ini. Dan yang ketiga yaitu peningkatan fleksibilitas. Dengan argumen tandingannya yaitu organisasi yang memiliki sumber daya dapat menyesuaikan kode patch yang sering terjadi melalui pengembangan kolaboratif. Tetapi ada kekurangannya juga dengan perangkat lunak kontra atau argumen sumber terbuka. Yang pertama, memiliki fungsionalitas daripada kesederhanaan mengarah pada kemudahan pengguna dan lebih sedikit kesalahan, lebih sedikit perangkat lunak komersial, dan banyak fungsi yang tidak digunakan oleh sebagian besar penggunanya. Dan yang kedua, lebih mungkin mengandung bug dibandingkan dengan perangkat lunak komersial karena bukti yang tidak ada yang tidak menunjukkan hal ini. Desain modular yang dibutuhkan oleh pengembang kolaboratif memungkinkan masalah untuk diisolasi dan diselesaikan. Dan kita udah masuk dalam kesimpulannya. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa pertama, bisnis perlu menyediakan berbagai infrastruktur bisnis digital yang dapat mendukung penggunanya di berbagai platform desktop dan seluler dan cukup fleksibel untuk berubah seiring dengan tuntutan bisnis yang berbeda pula. Dan yang kedua yaitu keputusan platform seluler melibatkan pemilihan sistem operasi seluler mana yang akan ditargetkan, penyediaan layanan berbasis seluler, dan apakah aplikasi tambahan itu dapat diperlukan. Dan yang ketiga yaitu model 5 lapisan untuk mengelola infrastruktur bisnis digital. Ditinjau di mana level pertama yaitu adalah lapisan aplikasi dan lapisan kedua yaitu adalah lapisan perangkat lunak sistem, dan yang ketiga lapisan transportasi, dan yang keempat yaitu
lapisan penyimpan atau fisik, dan yang kelima adalah lapisan konten atau data. Dan yang keempat dapat disimpulkan dalam mengintegrasikan berbagai layanan web menggunakan cloud computing dapat memungkinkan fungsi perangkat lunak lunak bisnis ditambahkan dengan pengembangan khusus yang terbatas. Dan yang kelima yaitu penyedia perangkat lunak sebagai layanan SaaS semakin penting karena bisnis berupaya mengurangi biaya infrastruktur dan meningkatkan penyediaan layanan melalui hosting, aplikasi, dan data eksternal di luar organisasi. That's all I can say, more or less. I apologize and I hope it's useful. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.